Jangankan nikah, makan aja didokumentasikan yuk. Orang mau makan, orang-orang baca doa dulu, ini lah foto-foto video dulu kan gitu ya. Bismillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Erik Yusuf di acara Cordova TV. Sahabat dakwah semua, kita kali ini akan membahas ihwal pandangan Islam terhadap foto prewed lah, prewedding. Nah, gimana sih? Kan soalnya banyak tuh yang bicara, gak boleh lah ini segala macam dan lain-lain loh. Orang belum nikah, belum akad, belum segala macam. Nah, disinilah saya ingin menyampaikan. Begini ya, kita luruskan. Memang anak-anak muda, ya namanya anak muda yang belum nikah kan ya, itu seringkali ingin mendokumentasikan. Jangankan nikah, makan aja didokumentasikan yuk. Orang mau makan, orang-orang baca doa dulu, ini lah foto-foto video dulu kan gitu ya. Nah, tapi nggak gitu juga Ustadz, setelah foto kita doa. Iya, kita lurusin aja gini. Prewed atau foto prewed itu seringkali kalau kita lihat, orang ini akhirnya yang namanya akhwat dan ikhwan ini kemudian seakan-akan sudah menikah. Peluk-pelukan lah, beginilah, begitulah, padahal belum nikah. Nah, kalau seandainya ingin melakukan prewed itu, sebaiknya akad dulu. Kan itu untuk resepsi, bener nggak? Jadi akad aja dulu, setelah akad kan di masjid lah misalnya, di ruang yang komprehensif lah. Sekarang kan banyak di KUA malah ya. Trennya tuh, udah akad dulu aman, foto-fotoanmu sambil pelukan, pegang-pegangan, ya asal tentu ya yang tertib juga gitu, yang teratur, aurat jangan terbuka dan lain-lain, kan jadi nggak masalah. Untuk apa? Untuk undangan resepsi atau walimahnya itu boleh. Atau jika seandainya belum menikah bagaimana? Masalahnya kan wala taqrabuz zina, jangan kita mendekati zina. Zina itu ini ada penelitiannya, riset ilmiah betul loh. Ketika yang namanya ikhwan itu berdekatan dengan akhwat, artinya berkholwat ya, cuman berdua mereka, itu hormon kortisol tuh naik, kecemasan naik, yang akan membangkitkan apa? Membangkitkan yang namanya stres yang menimbulkan syahwat. Apalagi semakin menariknya yang namanya akhwatnya atau perempuannya, semakin itu kortisol tuh naik gitu. Nah, inilah yang sebetulnya secara ilmiah badan dan semuanya itu akan muncul yang namanya syahwat. Nah, inilah yang kemudian dilarang. Kan agama itu preventif, ya enggak? Mencegah, mitigasi. Makanya apa? Makanya jangan kalian berkholwat, jangan kalian ikhtilat, bercampur. Ini yang menyebabkan terjaga yang namanya pasangan-pasangan itu. Nah, karenanya kalau mau foto prewed ya, sebaiknya akad dulu. Kalau nggak akad ya fotonya disiasati agar supaya tidak berkholwat, tidak ikhtilat gitu ya. Ini yang harus dipahami. Jangan sampai nanti justru melanggar. Kan ingatnya hadisnya nih saya bacain, la yuwana rajulun bimra'atin apa fa inna salithahuma apa asyaiton. Jadi kalau sudah berduaan yang namanya rajul laki-laki dengan perempuan, orang ketiganya siapa? Setan. Nah, itulah yang membuat kita berbahaya di situ. Apalagi ya kalau seandainya prewednya nih yang kemudian ya saya nggak enak juga nih sebetulnya, tapi kita sama-sama tahu prewed yang kemudian menimbulkan kerusakan dengan flare, dengan api supaya seru dan lain-lain. Tiba-tiba naudzubillah min dzalik, apa yang terjadi? Tuh lihat Gunung Bromo tuh, hutan terbakar dengan kebakaran yang sulit dipadamkan sampai harus untuk sampai kembali merevitalisasi itu butuh 5 tahun, coba bayangkan. Nah, ini hal-hal yang kemudian membawa mudarat. Nih anak-anak muda,
sebaiknya kalau kita pahami, oke, kita luruskan saja yang namanya foto-foto prewed itu, ya. Bagaimana kalau nanti foto-foto ini, kan ini kebutuhan untuk undangan nih, kita akad dulu, kemudian foto, kemudian untuk resepsi. Kalau resepsinya bareng-bareng sama akad, ya sudah, undangannya kita stilasi. Ya kan sekarang bisa kemudian teknologi itu AI, kita mainkan dengan bagaimana mengcroppingnya, bagaimana menyusunnya, dan banyaklah. Tentu anak-anak muda nggak akan kehabisan akal, nggak akan kehabisan kreativitas untuk itu semuanya. Yang penting apa? Yang penting kita itu harus membangun segala sesuatu itu awalnya dengan apa? Dengan syar'i, dengan aturan yang baik, niat yang baik, jalan yang baik, cara yang baik. Insya Allah jadi berkah kan gitu ya. Tapi ngomong-ngomong nih, udah pada nikah belum nih? Jangan-jangan nih para jomblo-jomblo ini hanya kemudian cuman mimpi aja nih. Ayo ya, yang namanya jomblo-jomblo harus jomblo fisabilillah. Artinya apa? Nggak apa-apa jomblo, yang penting di jalan Allah. Artinya terus ikhtiar mencari jodohnya dan jangan putus harap. Saya ingatkan, untuk mencari jodoh itu ada kuncinya. Kuncinya apa? Mohon sama Allah. Allah ya muqallibul qulub. Allah yang membolak-balikan hati. Ya Allah, condongkan hati dia si dia itu kepadaku ya Allah. Condongkan hatinya. Jadi kita bukan hanya ikhtiar mendekati ta'arufnya dengan berbagai presentasi tentang masa depan, tapi juga buka pintu langit. Insya Allah kalau sudah dibuka pintu langit, turun pertolongan Allah. Nah, makanya nikah jadi ibadah. Ayo segera nikah. Dan saya kira nggak usah lah ya prewed-prewed yang kemudian harus kemudian terlihat kemesraan dan lain-lain. Jangan, itu melanggar. Itulah yang kemudian membawa nanti kemudorotan. Jauhi seperti itu. Insya Allah semoga nanti nikahnya jadi berkah. Semuanya untuk ya Allah, untuk para jomblo-jomblo nih yang belum dapat pasangan, ya Allah mudahkanlah supaya mereka mendapatkan pasangan-pasangan surga mereka. Pasangan yang akan membawa ke surga. Waduh, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Cordova TV, sahabat dakwah semuanya, insya Allah semoga sahabat dakwah semuanya juga sudah ada jodohnya semua ya. Saya Erik Yusuf pamit, mohon maaf jika ada kesalahan, tentu datang dari saya, kebenaran hanya datang dari Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.